Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Presiden Soekarno sangat marah dengan Belanda, di mana di dalam salah satu pidatonya Bung Karno menyatakan kegeramannya atas dijarahnya, dirampoknya, dan dijajah Nusantara selama 350 tahun. Lalu banyak orang bertanya-tanya, apakah benar kita Nusantara ini dijajah Belanda selama 350 tahun atau kita dijajah 350 tahun oleh berbagai bangsa, ada Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Apakah begitu maksudnya? Mengapa kok dijarah, diperkosa, kekayaan alamnya dirampok bisa 350 tahun tanpa kita melawan penjajah itu? Maka sejarawan mengatakan bahwa bangsa Nusantara itu tidak sadar kalau hartanya dijarah, kekayaan alamnya dicuri, dirampok, hartanya dibawa keluar, tidak terasa dan tidak sadar. Biji pala atau nutmeg di Kepulauan Maluku, di Banda, diambil Belanda, bahkan Belanda membunuh lebih dari 5.000 penduduk di sana. Kita di kepulauan lain tidak ada yang tahu. Waktu zaman penjajahan semua rempah ditawar harga murah, dipaksa jual pada VOC. Itu kesannya seperti kalah dagang aja, rugi dagang, bukan ketipu atau kerampok. Kita tidak terasa apa-apa. Jangankan zaman Belanda, 40 tahun Freeport keruk tambang alam di ujung Papua, kemudian di Kepulauan Halmahera, lalu di Konawe, dan banyak lagi penghasilan tambang. Semua sekarang dikeruk habis-habisan secara brutal. Tetapi pusat pemerintahan di Jawa, walau penduduknya juga banyak di Jawa, lebih 140 juta jiwa penduduk Indonesia ada di Jawa, yang sadar bahwa kekayaan alam kita dikeduk, dirampok, paling nggak lebih 10.000 orang. Hanya sedikit yang sadar kalau kita rugi dagang nikel, rugi dagang tembaga selama 40 tahunan. Banyak data tambang kita tidak benar, tetapi mayoritas penduduk kita tidak terasa apa-apa, tidak sadar kekayaan alamnya hilang. Jadi jangan dibandingkan zaman penjajahan dulu. Sekarang aja banyak yang nggak tahu kok, hutan dijarah, sawit dimainkan, nikel, batu bara, dan banyak lagi kekayaan alam kita dikeduk. Jumlah aslinya tidak ketahuan, tahu-tahu habis aja. Itulah mengapa kita selama 350 tahun dijajah, kita tidak melawan karena kita tidak tahu apa-apa. Kita dibodohi dengan informasi yang dirancang oleh para pejabat di atas sana, atau bahkan pejabatnya tidak tahu kalau mereka dikerjain oleh asing-asing tersebut. Pastinya di setiap zaman ada saja penjahat di dalam pemerintah sebagai free rider atau penumpang gelap yang bermain di antara keputusan kebijakan dan pejabat petinggi negara. Mereka ini bermain cantik sebagai pembisik pejabat tertinggi, padahal untuk kepentingannya sendiri, merampok harta negara, mengambil hak rakyat, namun rakyat tidak terasa. Ada aja orang model gini di setiap pemerintahan. Mungkin yang paling tersuci atau terpintar adalah zaman sekarang ini, karena semuanya berlindung di balik orang baik yang menjabat di puncak pemerintahan. Jadi kita tidak diskusikan tentang hal yang ada di tanah air kita. Banyak yang baper, tapi kita bombardir dengan yang ada di luar sana agar kita semua berkaca. Kok mirip dengan yang ada di sini ya? Nah, kalau ada yang berpikiran begitu, itu di luar tanggung jawab bosman, itu persepsimu. Bosman hanya memberikan informasi apa adanya di dunia ini, di Afrika, di Amerika Latin, dan di banyak lagi. Untuk apa? Untuk pelajaran nanti ketika kalian generasi muda ini pada pegang kendali pemerintahan. Setelah dalam video sebelum ini banyak info sebaiknya Indonesia meniru cara Tiongkok untuk mengambil kekayaan negara-negara lain di selatan Pasifik misalnya. Sekarang ada baiknya kita meniru gaya Prancis. Seperti apa yang di kertas tapi pakai digital currency. Kekayaan mereka, sumber daya alam mereka ditukar dengan emas digital. Jadi transaksi di negara jajahan Indonesia di Afrika tersebut mereka pakai gramasi emas transaksinya, yang digital tentunya. Untuk dapat gramasi emas di rekening digital yang bisa bayar pakai QR code, mereka bayar pakai sumber daya alam mereka. Di sini lebih keren karena kita menjalankan peran dan doktrin agama. Kita tidak mengeksploitasi mereka, tetapi mengajari mereka bertransaksi pakai gramasi emas. Walau devisanya Indonesia yang pegang, lebih cantik dari Tiongkok, lebih manusiawi dari Prancis, lebih adil atas nama agama. Semoga paham satir ini ya. Peace. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.